Selamat pagi Arya. Dengar Arya? Baik. Selamat pagi, Pak. Wah, antum. Bagaimana kabarnya? Baik. Sibuk nggak ini? Enggak. Lagi di rumah aja ini. Di rumah ya. Ya ini kita dapat berkesempatan ngobrol sama pakar fotografer nih. Fotografer yang cukup handal karena beberapa kali udah menjadi juara di tingkat nasional ya Arya ya. Kita pengen belajar Siap, mungkin siap. bisa sharing pengetahuan buat teman-teman yang lagi kondisinya eh, seperti ini, terpuruk seperti ini, siapa tahu membawa inspirasi buat teman-teman yang nonton Arya. Siapa tahu ada yang mengikuti jejak Arya. Astung kare. Arya, saya ingin Ya, bertanya kan selama ini saya lihat Arya itu memfoto benda-benda kecil ya. Itu apa sih yang dalam istilah fotografinya apa namanya? nah untuk benda-benda kecil yang saya setting di diorama ini, nah, sebenarnya banyak genre foto dalam istilah fotografi. Tapi dalam yang kecil-kecil ini, dia dimasukkan ke dalam still life fotografi. Yang pada intinya bagaimana kita akan membuat sebuah foto atau tampilan di sebuah kamera antara tampilan mata sendiri melihat secara langsung dan hasil daripada sebuah bidikan kamera itu akan membuat orang itu menikmati terhanyut dalam konteks foto yang akan kita nanti settingkan seperti ini gitu Pak. Hmm. Jadi meskipun objeknya kecil-kecil tapi mirip real ya, mirip asli gitu ya maksudnya ya. Ya, makanya seperti yang tadi saya bilang, bagaimana kita mengambil atau dari sudut pandang mana kita harus mengambil agar objek yang akan kita foto ini memang benar-benar real dinikmati oleh penikmat foto, Pak. Hmm. Arya, ini kenapa memilih ini kayak still life photographer nih menjadi seorang fotografer yang khusus untuk yang kecil-kecil mini-mini itu kan lebih susah ya gimana? Bagi saya sendiri karena saya adalah suka tantangan. Nah, Hmm. selain pertama itu kan awalnya saya senang suka tantangan newborn fotografi karena di sana saya bisa mengedukasi seorang. Tantangannya sendiri pun saya dapat karena harus menenangkan sebuah baby. Nah, di sini juga karena terkait dengan situasi saat ini, Hmm. pandemi COVID-19 kita harus di rumah saja. Nah, daripada kita berdiam diri, nah, kenapa tidak gitu. Nah, dari sinilah saya memulai sebagai Ratu TV sebagai penyambung lidah saya untuk live. Jadi saya menyempatkan diri daripada diam di rumah untuk membuat diorama, men-setting sesuatu dan agar kita tidak bosan di rumah gitu Pak. Hmm. Jadi konsepnya sama ya, karena kita nggak boleh kemana-mana ya kita memanfaatkan teknologi yang ada. Kalau saya sebagai orang yang paham yang teknik, yang teknologi yang begini ya saya memanfaatkan media saya seperti ini ya, meskipun ya mungkin tidak terlalu banyak untuk melawan corona yang seperti dokter, perawat atau yang bekerja di rumah sakit, tapi kita ya bekerja di bidang masing-masing untuk melawan biar kita tidak menyerah gitu. Kalau Arya sendiri ada kendala nggak waktu setelah corona ini, wabah corona ini ada, terdampak nggak ini pro fotografi seperti Nah, ini? kalau dari segi finansialnya, yang namanya fotografer itu pasti terdampak Pak, Hmm. karena sebagian atau kebanyakan orang yang berkecimpung dalam bidang fotografi maupun itu wedding ataupun itu yang lainnya pasti akan terdampak. Nah, bagi saya sendiri saya akan mengambil hikmahnya secara positif Pak. Hmm. Nah, selain saya tidak pernah libur, nah dengan adanya dampak ini jadi saya bisa akrab dengan keluarga, jadi bisa mengajarkan anak-anak. Di samping itu saya juga bisa mengajarkan anak-anak tentang fotografi ini, bagaimana dia membuka pikirannya dia, bagaimana nanti konsep seperti apa ini, terus fotonya seperti apa. Jadi kedekatan sama keluarga itu jadi lebih akrab, Mbak. Saya ambil positifnya saja, tapi
saya akan membuang jauh-jauh yang sisi negatif, karena kalau itu selalu dipikirkan kita akan sakit ikut Pak, begitu Ya. kalau bagi saya. Berarti ini mirip ya. Saya juga sebetulnya saya membuat juga berinisiatif untuk membuat Corona Channel, tapi saya isinya tidak tentang jumlah jumlah pasien yang sudah dirawat, PDP, ODP. Saya udah nggak peduli. Kita bagaimana dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita bangkit bersama. Tidak perlu kita setiap hari memikirkan corona untuk apa. Kita juga nunggu nggak jelas sampai kapan ini selesainya. Jadi yang kita bisa manfaatkan untuk yang positif, ya mari kita lakukan aja sambil menunggu ini semua berakhir ini seperti ini. Kalau Ya, Arya begitu ini Pak. saya lihat di stil fotografinya ini kan ada yang berkaitan dengan corona ya. Saya lihat yang ada kayak ambulan Ya, tentang menangani corona ini, gimana ini membangun memfoto yang seperti ini. nah begini Pak, di dalam stile fotografi yang khususnya dengan toys ini Pak, nah kadang ide itu datang secara tiba-tiba Pak. Nah, dan itu pun kemanapun saya pergi, saya kadang biasanya selalu membawa karena kan ukurannya sangat kecil. Kecil ya. Kalau untuk figurnya kurang lebih seperti ini bisa lihat jari saya kurang lebih dia 2 cm. Nah, jadi ketika pandemi COVID-19 ini melanda, saya akhirnya kayaknya saya punya figur ini, kayaknya punya diecast ini untuk membuat suatu sistem atau foto seperti keadaan orang yang menangani COVID-19 ini. Jadi di dalam style fotografi tentang toys ini kita ini dituntut bagaimana membuat atau mencetuskan sebuah ide Pak. Jadi tidak semua orang mempunyai ide-ide yang sama jadinya. Dan dimanapun kalau saat ini saya gunakan diorama, bisa kadang tergantung cuacanya. Bisa saya pakai di halaman rumah, saya mengajarkan anak-anak fotografi tentang still life ini. Jadi ide dan kreativitas itulah yang kita asah nanti. Kalau mengenai tulis ini, kita harus sering-sering memotret dan harus sering-sering berimajinasi. Itu Pak intinya. Arya, ini saya tayangkan nih sekarang dioramanya yang ukurannya Arya bilang 2,5 meter ya. Itu idenya gimana terus membangun itu, dan kesulitannya gimana Arya membangun diorama yang ada kereta api yang berjalan, terus ada lighting, ada itu gimana kesulitannya itu, atau idenya gimana dulu membuat seperti ini? Mungkin saya salah satu orang yang memang gila dibilangnya. Di satu sisi saya suka seni, suka eksperimen gitu Pak, karena basic saya elektro. Jadi sebenarnya sih basic saya elektro ini dengan perkembangan fotografi saat ini memang jauh berbeda Pak. Tapi ya itulah, kita harus mengikuti alurnya seperti air mengalir begitu saja Pak. Nah, pertama-tama yang jelas ukuran diorama yang 2,5 meter kali 1,5 meter itu baru beberapa bulan yang lalu rampung. Itu hampir 1,5 tahun saya kerjakan Pak. Pertama ya memang kendalanya adalah dana Pak. Awalnya dana. Nah, saya mengumpulkan dana sedikit demi sedikit, dan itu saya buat selain mencari tutorial di Google, di YouTube, saya membuat sendiri. Di sanalah keenakan, terus rasa, terus jadinya kayak jiwa itu kita sudah menyatu sama mereka. Nah, dibumbui lagi saya basic elektro, jadi ingin mengembangkan seperti apa sih, coba kalau kasih ini. Nah, jadi dengan basic elektro saya ini, saya selama di rumah ya saya manfaatkan seperti itu jadinya Pak. Nah, setelah 1,5 tahun akhirnya udah jadi. Nanti kalau memang dari Ratu TV mau liputan seperti, ayo, kenapa tidak? Saya akan sharing semuanya, saya akan buka semuanya dari nol. Bagaimana membuat suatu diorama atau bagaimana membuat sebuah ide atau konsep. Kalau memang ada mau sponsor, ayo kita jalan gitu. Ini juga mungkin di tingkat kadar gilanya mungkin yang bersama. Saya juga membangun ini 4 tahun yang lalu. Saya membangun Ratu TV itu 4 tahun yang lalu. Belum ada Narasi TV, belum ada Deddy Corbuzier, belum ada Raffi Ahmad. Saya udah memulai seperti ini ya, meskipun
dulu awalnya juga iseng-iseng terus kayaknya ada sesuatu yang menarik yang bisa kita kerjakan. Ya ini sama gilanya mungkin beda kalau Arya di situ, saya gilanya di sini. Jadi semua juga dana sendiri, tidak ada sponsor. Jadi semua apa berdasarkan apa hati ya, niat kita untuk membangun sesuatu yang bagus. Saya kira Ya, mungkin betul Pak. di situ titik singgungnya kadar gilanya tentang hobi ya, mungkin di situ. Kalau Arya Kalau udah saya berapa sendiri udah lain lagi Pak. ya gimana? Kalau saya sendiri lain lagi. Pertama saya menekuni diorama ini sama miniatur ini beberapa tahun yang lalu. Hmm. Banyak cemohan atau enggak hujatan-hujatan. Buat apa lo moto itu? Emang menghasilkan duit gitu. Oke. Dari cemohan-cemohan itu akhirnya membangun saya, Pak. Oke, dengan Anda berkata seperti itu, suatu saat nanti ini akan menghasilkan buat saya. Nah, dengan apa namanya kekuatan saya, kedisiplinan saya untuk menekuni ini ya berbuah manis akhirnya kan. Ada memang beberapa bulan yang lalu brand-brand handphone akhirnya melirik saya. Nah, dari itu saya selalu apa namanya kritik-kritik atau enggak cemohan-cemohan dari luar itu saya anggap itu kritik yang membangun buat saya. Jadi saya semakin gila bagaimana menghasilkan sebuah karya yang memang bisa dinikmati begitu, Pak. Siap. Berarti sama dulu saya juga dicemooh juga. nanti nanti Nasibnya sama berarti. nanti kalau live di Ratu TV aja, live di saya ketawa aja. Tapi sekarang dengan kondisi kayak gini baru semua orang sadar, oh iya ternyata saya udah istilahnya saya udah lari, bukan masih mencari-cari, enggak, saya udah berlari. Saya udah 4 tahun lalu. Bayangin semua belum belum ramai seperti saat ini live. Saya Zoom ini udah 2 tahun lalu. Mungkin udah lama saya berkecimpung di sini. Cuma orang waktu itu kan tidak hero ya. Apa itu apa ya enggak apa. Saya juga menikmati dunia saya aja. Iya, iya, iya. Terus kalau Arya gimana nih mengatasi situasi yang kayak gini? Misalkan kan ini wabah coronanya masih berlangsung. Apa antisipasi atau hal apa yang disiapkan untuk biar bertahan fotografinya ini? Nah, kalau untuk pertama antisipasi, ya, kalau saya sendiri, saya kalau keluar selalu memakai masker dan keluar dari rumah pun saya harus membersihkan diri langsung ke kamar mandi dan keluarga pun saya himbau seperti itu, Pak. Nah, di dalam hal fotografi ini saya akan selalu membuat sebuah karya-karya baik dalam bidang fotografi yang lain karena saya tidak hanya menekuni ini saja, berbagai kriteria atau kategori fotografi saya memang tekuni. Jadi selain itu ya saya juga menjual foto-foto saya di sebuah website, ya tinggal publish. Kalau memang ada yang beli, ada pemberitahuan, Pak, itu. Nah, selain itu saya kemarin-kemarin ini ya masih ada juga yang memang klien saya yang percaya saya harus memotret bayinya dia yang baru lahir meskipun dalam keadaan kondisi seperti ini, Pak. Ya, saya sebagai fotografer profesional dalam memotret bayi ya saya harus lakukan dengan kondisi seperti saat ini ya dengan memakai masker, memakai hand sanitizer untuk menanggulangi atau tidak nanti terpaparnya orang. Ya, kita kan tidak tahu bagaimana kondisi kita. Yang penting kita menjaga dulu daripada nanti selanjutnya begitu, Pak. Kalau sekarang kegiatannya selama wabah corona ini melanda, apa yang bisa dilakukan Arya ini di rumah? Ya, yang pertama pasti sama keluarga, Pak, ngempu. Kalau orang Bali bilang ngempu. Ya. Ngomong anak ya. Mengedukasi anak-anak dulu. Ya. Gitu. Nanti selebihnya kalau kita punya waktu luang, ya saya selalu setiap hari itu pasti memotret yang miniatur, Pak. Selalu share di Instagram saya, di Facebook saya, di media sosial saya, karena kan itu yang akan membuat orang tidak langsung terus virus corona gitu loh. Jadi saya akan membuat suatu foto-foto yang memang bisa dinikmati oleh penikmat di media sosial. Kalau
ini kan mungkin kebetulan banyak yang nonton atau yang mungkin pengen tahu Arya apa sih yang perlu disiapkan kalau misalkan orang akan menekuni hobi seperti Arya ini? Apakah Nah, miniaturnya dulu, apakah handphonenya dulu, atau pakai handphone, ataukah DSLR, ataukah mirrorless atau gimana? oke. Yang pertama itu bagi saya adalah satu itu pasti dana, Pak. Dana. Dana yang harus Hmm. apa namanya dipersiapkan memang matang-matang kalau memang ingin bermain miniatur atau figur-figur yang seperti saya ini yang mempunyai skala 1:87, Pak. Karena Hmm. sebagian besar eh, apa namanya figur-figur ini dia itu kebanyakan import dari Jerman, Pak. Dan sekarang Hmm. pun juga sudah banyak dari teman-teman dari Jakarta, Bandung, dia sudah bisa custom sendiri. Nah, ini memang pertama harus dana. Yang kedua, kita harus memiliki dulu, Pak. Kalau tidak memiliki, kita tidak akan bisa mengimplementasikan atau membuat sebuah ide. Kalau memang tidak memiliki. Nah, ketika kita sudah memiliki figur ini, barulah kita, oh, saya pengen bikin ini, saya pengen bikin ini. Nanti itu akan tercetus nanti. Itu akan sebagai mata rantai di dalam pikiran kita nanti. Terus yang ketiga itu, dengan perkembangan teknologi saat ini, kita tidak perlu dengan apa namanya memotret figur ini karena kita bisa bawa kemana-mana. Kita cukup dengan handphone saja kita sudah cukup, Pak. Karena di dalam sebuah smartphone sekarang itu teknologi semakin canggih dan perkembangan daripada kameranya itu dia sudah semakin canggih sehingga menghasilkan sebuah foto dia akan semakin bagus, Pak. Jadi tidak perlu kalau memang kita tidak punya biaya untuk membeli DSLR atau mirrorless, kita juga bisa membuat dengan menggunakan handphone, Pak. Itu Hmm. saja kalau dari saya. Sekarang berarti dengan modal handphone berarti udah bisa ya. Cuma ada trik tersendiri nggak? Apakah harus istilahnya ini kan kayak kalau dalam bahasa fotografi atau di kameramen saya kan ada deep of field-nya itu kan tipis sekali. Itu memanfaatkan apa itu? Apa pakai lensa tele atau zoom-nya atau gimana? Nah, kalau handphone sebelumnya yang saya tahu dia itu untuk mendapatkan sebuah objek seperti memotret miniatur ini dia kan harusnya dengan menggunakan lensa makro. Nah, di Hmm. dalam handphone yang ada apa namanya Saat ini. menunya makro, dia bisa menggunakan itu, tapi tidak akan maksimal, Pak. Nah, Hmm. kadang yang suka dengan handphone fotografi itu dia menggunakan lensa makro yang sering orang disebut dengan lens bong. Dia itu kadang orang yang memang apa namanya kreatif, kadang kamera-kamera pocket itu, Pak, itu lensanya dilepasin. Nah, dirakit nanti dijepit bersama kamera handphone. Dan Hmm. dengan perkembangan teknologi saat ini, kamera handphone yang sekarang keluar itu, yang sekarang aja biar tidak menyebutkan merek ya, Pak. Ya. Itu dari kamera handphone yang terbaru mereka itu sudah bisa cetak besar, Pak. Tapi saya Hmm. belum dapat nyoba. Saya tertantang jadinya untuk mencoba seberapa besar sih habis kita pakai motret apa namanya dicetak besar, karena saya lihat di iklannya itu bisa segedung di Jakarta itu dicetak. Makanya bener apa enggak? Saya Hmm. pengen nyoba itu, Pak. Jadi pokoknya teknologi sekarang ini sudah semakin canggih. Jadi uh, handphone pun uh, sudah bisa seharga kamera, Pak. Kamera Hmm. mirrorless. Gitu, Pak. Berarti itu memang kualitasnya di handphone ya, baik video maupun foto itu udah resolusi tinggi sekali berarti ya. Ya, iya betul sekali, Pak. Itu memang resolusinya sangat tinggi. Uh, dari perkembangan teknologinya saya memang terus mengikuti, tapi ya nanti kalau memang ada kesempatan nanti kita bisa coba itu, Pak. Nanti saya Hmm. ajukan kita coba itu sama Hmm. Raturo TV. Pokoknya kita jalan Siap. terus gitu. Arya, ini mungkin terakhir ada apa saran buat teman-teman gimana sih kita harus tetap kreatif di masa sulit ini? Oke, Pak. Kalau dari saya, uh,
di zaman atau pada saat pandemi COVID-19 ini, marilah kita selalu berpikir positif, kita ambil hikmahnya yang positif-positif, hilangkan yang negatif, karena ketika kita akan melihat yang negatif itu akan terpengaruh kepada fisik kita, jadi pikiran kita hingga imun dalam tubuh kita itu jadi menurun. Jadi oke, kita buang yang negatif, kita ambil yang positifnya, kita bersama keluarga, dari yang nggak pernah libur kita jadinya bisa ada waktu buat keluarga, dan bagi saya seorang fotografer juga saya bisa mengajari anak-anak tentang fotografi, menikmatinya. Jadi di dalam rumah itu kita tidak akan merasa bosan, Pak. Jadi adapun dari pagi sampai malam pun kita ada kegiatan jadinya. Jadi kita harus di satu sisi masalah finansial kita harus pintar-pintar mengatur keuangan kita, Pak. Jadi jangan boros seperti yang kemarin-kemarin, karena kan satu sisi dari sisi ekonomi dan dengan dampak COVID-19 ini semua sektor perekonomian kita pasti sudah di bawah normal, Pak. Itu aja mungkin dari saya, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Arya ya. Ngobrol-ngobrolnya udah cukup lah, kita Siap. menginspirasi teman-teman lain. Siapa tahu juga ada terinspirasi dari Arya. Oh, ternyata ada juga hobi atau bidang seperti ini yang bisa menghasilkan dari segi finansial ya. Pokoknya kalau melihat hasil-hasil dari foto saya, tinggal follow Instagram saya Nyoman Arya Suartawan sama Facebook saya. Saya nggak pernah yang namanya memakai nama-nama yang aneh. Dan Nas itu pun singkatan dari nama saya. Oh, ya, sering yang memakai yang menyelenehkan itu. Ya. Nyoman Arya Suartawan ya. nasbali.com ya. Oke, terima kasih Arya. Sampai jumpa lagi. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Siap. Terima kasih Raturu TV. Ya, makasih Arya. Ya.